Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam. Perkenalkan, nama saya Nigustiayu Nyoman Putriani, jurusan Dharma Acarya, Prodi PG PAUD semester 4, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gede Puja, Mataram. NIM 181555104. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu dosen Sri Sofiana Amni. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian bimbingan konseling anak usia dini dan hal apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang guru BK di masa pandemi COVID-19 ini. Pengertian bimbingan konseling anak usia dini adalah pemberian pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, agar peserta didik menjadi mandiri dan berkembang secara optimal. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru BK di masa pandemi COVID seperti ini ialah memberikan edukasi kepada orang tua melalui sosial media yang bisa digunakan. Nah, di sini yang kita ketahui bersama bahwa anak usia dini tidak mungkin memiliki yang namanya telepon seluler atau HP. Jadi di sini kita memanfaatkan alat-alat komunikasi yang dimiliki oleh orang tua dari peserta didik ini. Karena di masa pandemi COVID ini kita tidak bisa bertatap muka langsung dan kita tidak bisa langsung memberikan arahan, memberikan pembicaraan kepada anak didik. Maka dari itu kita bisa melalui perantara orang tua. Nah, di sini kita berikan sedikit arahan, masukan kepada orang tua, sharing bersama dengan orang tua. Maka dari itu orang tualah yang akan menyampaikan kepada peserta didik itu sendiri. Di sini kita sebagai seorang guru BK hanya memberikan wadah atau memberikan sedikit pemahaman dan materi kepada orang tua yang nantinya akan disampaikan kepada anaknya. Karena kita dibatasi oleh social distancing dan kita tidak bisa terjun langsung ke sekolah bersama anak-anak. Karena itu kita hanya bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Maka di sini peran orang tua yang sangat dibutuhkan. Sebagai seorang guru BK, memberikan pemahaman dan wawasan baru kepada orang tua, dan orang tualah yang akan menyampaikan kepada si anak. Berbicara masalah anak usia dini dan memberikan bimbingan konseling kepada anak usia dini tidaklah semudah memberikan bimbingan konseling kepada anak-anak di tingkatan yang lebih atas, seperti anak usia sekolah dasar atau sekolah menengah pertama atau mungkin sekolah menengah atas. Karena pada dasarnya anak usia dini itu pola pikirnya masih sangat jauh berbeda dengan anak-anak di tingkatan yang lebih tinggi. Maka dari itu pemberian bimbingan konseling tidak bisa kita lakukan hanya sekedar saja untuk anak usia dini. Karena anak usia dini itu membutuhkan bimbingan khusus dalam bimbingan konseling itu sendiri. Tidak bisa hanya sekedar kita berikan pembicaraan kemudian anak itu akan paham. Karena pola pikir anak usia dini itu masih sangat rendah. Pola pikirnya yang mereka tahu adalah hal-hal yang pasti. Semua hal yang mereka lihat itu dalam pikiran mereka itu pasti harus seperti itu. Nah, beda kalau untuk pemikiran orang dewasa. Untuk sesuatu hal pasti ada sebab akibatnya. Tetapi untuk anak usia dini belum bisa memahami untuk hal-hal seperti itu. Jadi dalam pemberian bimbingan konseling, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini, yang kita tidak bisa berkonsultasi, berbicara langsung dengan anak usia dini, itu akan sedikit sulit. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, di sini kita harus berbanyak berkonsultasi dengan orang tuanya. Kita lebih banyak berbicara dengan orang tua si anak itu sendiri. Kita semakin sering kita berkomunikasi dengan orang tua, maka kita juga mengetahui bahwa hal-hal apa yang terjadi pada si anak
apa-apa saja yang dilakukan oleh si anak selama di rumah, selama tidak masuk sekolah, itu yang kita sharing dan kita berbagi sama-sama dengan orang tua. Nah, sebagai seorang guru BK, memberikan pastinya arahan dan masukan kepada orang tua. Hal-hal apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua di masa pandemi COVID ini? Bagaimana cara orang tua dalam mengatur pola belajar anak itu sendiri? Nah, jadi sebagai seorang guru BK memberikan arahan lebih perbanyaklah berkomunikasi dengan orang tua, lebih banyak sharing dengan orang tua, karena kalau untuk langsung mencangkup ke anak itu sendiri pasti akan sedikit sulit, apalagi di masa pandemi seperti ini. Saat kita bertatap langsung dengan anak usia dini pun itu masih belum tentu sang anak akan memahami, apalagi seperti di masa pandemi seperti ini yang kita tidak bisa berbicara langsung dengan si anak. Jadi perantara yang kita gunakan adalah orang tua. Orang tua kita beri pemahaman-pemahaman, maka nanti orang tua akan tahu bahwa apa yang harus mereka lakukan pada anaknya dalam proses mendidik di rumah. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan ini menurut saya pribadi untuk di masa pandemi COVID ini, bagi seorang guru BK, jalan terbaik yang dilakukan yaitu adalah berkomunikasi yang baik dengan orang tua anak usia dini itu sendiri. Karena semakin kita tidak ada komunikasi dengan orang tua, maka kita nanti pada saat COVID sudah berakhir, nanti pendidikan sudah mulai berjalan seperti biasa, jadinya kita sudah ada bayangan bahwa anak ini sudah belajar, dan kita juga sudah tahu bagaimana perkembangan si anak selama belajar di rumah, selama dibimbing langsung oleh orang tuanya tanpa bimbingan dari kita. Jadi kita sudah bisa untuk step selanjutnya apa yang harus kita lakukan selanjutnya, karena kita sudah dapat gambaran dari orang tua. Maka dari itu komunikasi dengan orang tua sangatlah penting. Kenapa saya katakan berkali-kali dalam video ini bahwa berkomunikasi dengan orang tua anak usia dini itu sangat penting dalam proses pengembangan bimbingan, dalam kegiatan bimbingan dan konseling anak usia dini itu, karena di masa ini orang tualah yang paling akan tahu bagaimana anaknya di rumah, sementara kita hanya akan memberikan penilaian dari apa yang disampaikan oleh orang tua itu sendiri. Nah, selain kita berkomunikasi dengan orang tua, mungkin bisa sesekali kunjungi rumah dari anak didik kita sendiri. Sesekali, bukan berarti setiap hari kita harus berkunjung, karena kita juga tahu situasi di luar sana sekarang seperti apa. Jadi kurang baik dan kurang mengindahkan aturan rasanya kalau kita sering-sering keluar dan sering-sering melakukan perkumpulan, walaupun itu dalam jumlah yang kecil, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya bisa antisipasi saja agar wabah ini juga bisa segera berakhir. Nah, mungkin dari saya tentang bimbingan konseling dan hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru BK di masa pandemi seperti ini, yaitu adalah seperti tadi, kita berkonsultasi, berbicara, komunikasi bersama orang tua, sharing bagaimana perkembangan si anak, dan kita juga memberikan pemahaman kita sebagai seorang guru BK, memberikan pengetahuan kita kepada orang tua anak usia dini ini. Jadi di masa seperti ini pun anak-anak masih bisa kita awasi, dan perkembangannya juga bisa seperti yang kita semua harapkan. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.